Baru-baru ini, 18 Mei 2025, kebakaran hebat melanda pabrik karet PT Teluk Luas di Padang pada Minggu, yang mengakibatkan asap hitam membumbung tinggi dan evakuasi warga sekitar. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun pada siang hari sekitar pukul 12.10, kebakaran terjadi di pabrik karet yang terletak di kawasan Bypass Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berkobar dari dua gudang yang berisi material karet, dan asap hitam pekat terlihat hingga radius lebih dari 10 km dari lokasi kebakaran. Tentu saja tim rescue pemadam kebakaran pun langsung turun tangan dong. Nah, mau berbicara seputar pemadam kebakaran, kita pasti memikirkan kalau pemadam kebakaran adalah penyelamat yang hanya untuk memadamkan api, tapi nggak selalu memadamkan api loh. Kalau faktanya, damkar bisa melakukan apa saja, bahkan penyelamatan, seperti beberapa kasus yang satu ini. Dan inilah, apapun masalahnya, damkar jadi solusinya. Kelakuan kucing memang kadang susah diprediksi ya, kadang berantem, kadang suka sama majikan, bahkan bagaimana gitu loh. Ya, namun peristiwa yang terjadi pada Juni 2024, yang mana seekor anak kucing berwarna orange atau kucing oyen terjebak di celah-celah pintu mobil di Citerup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga melaporkan kejadian ke petugas pemadam kebakaran Bogor. Petugas damkar menerima laporan pada pukul 9.35 WIB tadi. Menerima laporan warga, petugas segera menuju ke lokasi untuk mengevakuasi kucing tersebut. Pemilik mobil sempat berusaha mengeluarkan kucing tersebut, namun usahanya belum membuahkan hasil dan pemilik mobil merasa kasihan pada kucing tersebut. Setibanya di lokasi, petugas langsung mengeluarkan kucing tersebut. Dalam video yang dibagikan, terlihat sejumlah petugas damkar menggunakan peralatan untuk mengevakuasi kucing tersebut. Kurang dari 15 menit, akhirnya si kucing tersebut berhasil diselamatkan. Tuh, kasian banget ya si kucing oyeng ya. Emang kata si kucing oyeng itu tingkahnya itu loh paling barbar ya. Tapi ternyata kasian juga sih ya kalau sampai tersangkut. Itu siapa yang nggak panik kalau rumah kita kemasukan ular? Nah, peristiwa ini terjadi di Jakarta Pusat. Petugas dari suku dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta Pusat mengevakuasi ular sanca di dalam rumah warga. Peristiwa ini terjadi pada 4 Oktober 2020. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter tersebut dievakuasi dari rumah warga di Jalan Dakota 2, Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Asril mengatakan, pihaknya mengerahkan 1 unit light rescue. Evakuasi ular dilakukan oleh 5 personel. Setelah berhasil dikeluarkan, ular tersebut langsung dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kemayoran. Menurut dia, evakuasi ini tidak sampai memakan korban dan berlangsung lancar. Sebenarnya sudah sering banget loh ular kemasukan ular dan damkar pun mengevakuasinya. Duh, sering banget ya. Sudah banyak banget loh ular kemasukan. Ular masuk rumah terus damkar evakuasi ular itu. Resah dan ini cukup sering terjadi ya guys ya. Tawon Vespa bisa saja membahayakan warga sekitar. Hal ini memang sudah cukup sering terjadi loh. Di Kota Palangkaraya, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP bersama Satpol PP Kota Palangkaraya menindaklanjuti laporan sarang tawon Vespa di Jalan Temanggung, Tilung 3, Kota Palangkaraya pada Minggu 14 Januari 2024. Nah, setibanya di lokasi, tim rescue segera mencari lokasi keberadaan sarang tawon Vespa untuk dibakar. Lalu, sarang tawon yang sudah terbakar tersebut diambil oleh personel tim rescue dengan pakaian khusus untuk menghindari seringan tawon Vespa jika masih ada. Jadi kalau kalian kena sarang tawon Vespa itu dampaknya ngeri banget deh ya. Kalian bisa sebutin sendiri deh ya. Wah, sebentar lagi ini Idul Adha ya guys ya. Dan gak heran dong, banyak sekali kasus sapi ngamuk
bahkan sampai memakan korban. Maka dari itu, damkar pun turun tangan. Peristiwa ini terjadi pada 16 Juni 2024. Seekor sapi kurban terlepas dan mengamuk di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Alhasil, pihak pemadam kebakaran harus turun tangan ke lapangan untuk membantu melakukan evakuasi sapi. Kasih Ops Gul Karmat, Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan sapi tersebut telah terlepas sejak subuh. Pihaknya ikut membantu evakuasi usai menerima laporan. Sebanyak 2 orang personil damkar kemudian membantu warga. Sekitar pukul 7.40 WIB, sapi yang sempat mengamuk tersebut sudah bisa ditangani. Beruntung tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut. Korban tersebut juga telah dievakuasi menggunakan mobil pickup. Ada masalah apa sih sapinya itu? Kira-kira kalau kalian punya sapi korban, sebaiknya jangan sampai terlepas ya, ntar malah makan korban loh. Ngeri deh ngebayangnya. Entah apa yang dipikiran kakek ini. 13 Mei lalu terjadi pada pukul 4.30 subuh sebuah kejadian tak biasa menggambarkan petugas damkar Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia bernama Suroso 65 tahun datang dalam kondisi kesakitan yang mengalami pembakaran parah pada alat vital akibat terjepit cincin dari pipa paralon sepanjang 3 cm. Pihak damkar yang sedang berjaga segera memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya merujuk Suroso ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Ngawi, Purwanto, istilah bermula dari tindakan yang diambil oleh Suroso 2 hari sebelumnya. Setelah melakukan penanganan awal, tim damkar memutuskan bahwa kondisi Suroso cukup serius dan memerlukan pertolongan tenaga medis profesional. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Pasca proses pelepasan, kondisi Suroso mulai stabil. Ia dinyatakan tidak mengalami cedera permanen, meskipun memerlukan pemulihan fisik dan psikologis. Waduh, kasihan juga ya sama kakek itu ya. Berikutnya diambil oleh seorang bayi berumur 9 bulan nih. Ya, seorang bayi berumur 9 bulan jadi tamu spesial untuk para petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung beberapa waktu lalu. Bayi itu bernama Nadia. Ia diantar oleh kakek dan neneknya untuk meminta pertolongan damkar. Cincin di jari manis Nadia tidak bisa dilepas, padahal kakeknya sudah berusaha melepas dengan dilumuri sabun, tapi jari mungkin Nadia justru semakin tersiksa dengan keberadaan cincinnya. Hari itu, Totoy Suhasmana, Komandan Regu Penyelamat Peleton 3 Regu 3 dan timnya berjaga di kantor Jalan Sukabumi nomor 17 mendapat tamu spesial. Ia pun berusaha membantu melepas cincin emas yang baru melingkar di jari Nadia sekitar 1 bulan yang lalu itu. Totoy menjelaskan saat pemotongan timnya memberi alas dari besi atau plat sebagai pengaman, alat grinder mini sebagai pemotong tidak tembus ke jari. Hanya butuh waktu 15 menit, cincin yang tersemat di jari Nadia pun berhasil terlepas. Waduh, kasihan juga ya sama si bayi itu ya. Kemarin si kakek itu, tapi pada waktu itu juga banyak sih kasus seperti itu ya, tersangkut di barang ya selain cincin, yaitu kursi, bahkan panci atau apapun itu. Yaitu damkar pun turun tangan. Berikutnya ini juga terjadi baru-baru ini nih. 5 anak terjebak di dalam lift macet di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Kebayoran Lama di Jalan Praja 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu 18 Mei 2025 siang. Pengelola gedung kemudian menghubungi suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Selatan. Kelima bocah tersebut sempat panik dan sempat kesulitan bernafas. Mereka akhirnya dapat diselamatkan oleh petugas Gul Karmat, Jakarta Selatan. Syamsul mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu siang pukul 12.20 WIB di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Jalan Praja 3 nomor 40 RT 05 RW 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat itu, 5 anak tersebut sedang menggunakan lift untuk menuju ke lantai dasar atau basement gereja setelah acara kebangkitan. Namun katanya lift mendadak berhenti.
Selama kurang lebih 1 jam, yakni sekitar pukul 13.50 WIB, dipastikan 5 anak tersebut berhasil diselamatkan. Adapun mereka pun selamat. Wah. Sementara itu di Palopo, damkar evakuasi ponsel yang terjatuh di sumur. Lah, sepele banget sih itu. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis 8 Desember 2022 siang berhasil selamatkan ponsel milik warga yang jatuh ke dalam sumur di Desa Tanah Rigela, Kecamatan Bua, Kabupaten Palu. Dengan berbekal tali dan tabung penyelam sepir, tim pertolongan dan penyelamatkan berusaha menyelamatkan telepon seluler milik warga yang terjatuh ke dalam sumur dalam 10 meter. Proses pengaliran ponsel berjalan nyaris tanpa hambatan. Petugas damkar langsung turun dan mendapatkan ponsel tersebut dalam kondisi utuh. Lanjut untuk Jana, ia berupaya mendapatkan kembali ponselnya karena di dalamnya terdapat data-data perkuliahan. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Kota Palopo, Muhammad Nur Tandi Wajang, mengatakan untuk pertama kalinya melakukan penyelamatan ponsel milik warga. Waduh, benar-benar nyeleneh sih ya sebenarnya. Jadi kalau minta pengakuan tetangga sama siapa dulu, harusnya ya bisa sih, tapi nggak masalah juga sih ya. Kan damkar kan serba bisa tuh. Nah, terakhir yang satu ini nggak kalah anehnya nih, yang mana damkar bisa usir hantu. Nah, peristiwa ini terjadi pada Januari kemarin. Kisah nyata, petugas damkar mengusir hantu menjadi sorotan di dunia maya. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Pekanbaru. Kisah tersebut kemudian diulas oleh Kepala Saksi Rescue Damkar Pekanbaru, Hendro Putra Gautama. Diwartakan sebelumnya viral narasi di media sosial tentang warga meminta bantuan petugas damkar untuk menangkap makhluk halus. Warga yang tinggal di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru itu mengaku resah karena kerap dihantui oleh makhluk tak kasat mata setelah pindah rumah. Dapat laporan dari warga, petugas damkar Pekanbaru pun sigap meresponnya. Diungkap Hendro, laporan tersebut segera ditanggapi oleh anak buahnya bernama Rahmat. Dalam ceritanya, Hendro menyebut aksi warga meminta petugas damkar mengusir hantu itu sebenarnya terjadi di tahun 2024 lalu loh. Namun entah kenapa kejadian tersebut viral di tahun 2025 ini. Diakui Hendro, anak buahnya yakni Rahmat menceritakan laporan dari warga tersebut. Sama sekali tidak ragu, Hendro akhirnya menugaskan Rahmat untuk pergi ke rumah warga yang melapor tersebut. Sebab, kata Hendro, Rahmat punya kemampuan langka yakni bisa melihat makhluk halus. Bukan cuma Rahmat, Hendro menyebut ada 2 anak buahnya yang punya keahlian tidak biasa terkait dunia gaib. Karenanya, jika ada laporan dari warga terkait hal-hal supernatural, Hendro tak ragu melayani permintaan tersebut. Setelah melapor dan ditangani oleh Rahmat, warga di TKP pun memberi ulasan positif bahwa setelah rumahnya didatangi petugas damkar Rahmat, tidak ada lagi hantu yang mengganggunya. Wah, aneh banget ya. Dan masih banyak lagi nih petugas damkar yang bisa melakukan apa saja ya. Menurut kamu apalagi nih petugas yang bisa lakukan apapun? Yaitu petugas damkar yang serba bisa itu. Kalau kalian punya pendapat lainnya, kasih tahu aku ya. Jadi saksikan terus Shopee Official setiap hari. Hantu. Apakah kalian tidak tahu desa penglipuran? Desa itu ada di Bali loh, dan disebutkan desa itu merupakan desa terbersih di dunia. Apa saja faktanya? Ditunggu kelanjutan fakta seputar desa penglipuran di Bangli, Bali.